Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa masuk semua di sini? Semua. Baik, mungkin dipimpin doanya lebih dahulu ya, Mas Adi. Dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Kemarin ada PR? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Kalian enggak? Iya. Lupa. Oh, tadi kan pertemuan kemarin kan kita belajar mengenai barisan. Sekarang kita masuk ke barisan aritmatika. Ini apa sih gitu? Nah, sebelumnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran dan tidak di sini ada peserta didik dapat mengidentifikasi pola barisan aritmatika dari deret bilangan dari soal kontekstual. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan suku ke n dari suatu barisan aritmatika menggunakan rumus yang sesuai. Kemudian yang ketiga itu menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika secara lengkap. Nah, oke, kita masuk. Sebelumnya Ibu ada masalah nih. Apakah ada yang ingin membacakan? Bu, Rizky ingin memulai menabung setelah ia diberi uang oleh ayahnya sebesar 20.000. Rizky memutuskan untuk menabung semua uang itu. Keesokan harinya, Rizky menyisihkan uang sakunya sebesar 3.000 rupiah untuk ditabung juga untuk hari-hari seterusnya. Berapakah jumlah tabungan Rizky pada hari ke-45? Dari permasalahan ini sebenarnya kan kita bisa ya mengartikan ini kayak kita menghitung manual kayak 20.000 ditambah 3.000 ditambah 3.000 ditambah 3.000 kan itu lama ya. Nah, jadi untuk biar kita bisa cepat untuk menghitung masalah ini, nah diperlukan adalah ini barisan aritmatika. Kan kita bisa memodelkan permasalahan ini menjadi seperti ini kan, 20.000, 23. Jadi kan jadi ini misal hari ke 1, 2, 3, 4, 5, hari ke-5 si Rizky itu dapat 32.000. Nah, yang ditanyakan di sini kan hari ke-45. Nah, tapi sebelum itu kita masuk ke materi. Ini kita mengenal barisan aritmatika. Kita perhatikan barisan di bawah ini. Nah, juga diperhatikan selisih dua suku berdekatannya. Dari barisan ini apakah ada yang ingin berkomentar? Apa yang ditemukan dari barisan itu? Selisihnya sama. Ada yang lain? Nilai awalnya 3. Ya, benar sekali. Jadi, yang bisa dilihat dari barisan di atas itu bahwa selisihnya antara sukunya itu kan dari suku apa saja dan suku sebelumnya itu selisihnya 2 semua. Nah, selisih ini itu dinamakan beda dalam barisan. Kemudian barisan aritmatika sendiri itu punya definisi barisan yang mempunyai beda yang tetap. Jadi kalau misal barisannya bedanya nggak tetap, misalnya 3, 5, terus 8, kan dia bedanya nggak tetap tuh. Nah, ini namanya bukan barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika ini dia bisa dirumuskan oleh ini. UN sama dengan A plus N-1 kali D. Di mana A-nya itu kan suku pertama. Kemudian B itu beda, terus selisih N-nya banyak bilangan, terus UN itu suku ke N. Jadi UN ini yang mau kita cari biasanya. Tapi tergantung soal juga ya. Nah, sudah dapat rumus nih, kita jadi udah bisa mengerjakan soal yang tadi. Kan jadi Rizky itu ingin menabung. Berarti A-nya itu berapa? A-nya 20.000. A-nya 20.000. Terus B-nya berapa? 3.000. 3.000. Terus A-nya berapa? 45. Benar ya. Lalu kita masuk ke rumus yang tadi. Masih ingat nggak rumusnya? Masih.
Dikali B. Nah, terus dimasukkan nih. 20.000 kali 3.000 ya. Ini berapa? 20.000 ditambah 4 kali 3 berapa? 43 kali 9.000 berapa? 132.000 ya. Terus hasilnya 52. Jadi ditemukan kan pada hari 45 hari ke-45 itu uang yang dikumpulkan yang ditabung oleh Rizky itu berjumlah 152.000. Nah, selanjutnya itu ada LKPD nih. Habis ini kita mau mengerjakan, tapi sebelumnya kita ini ada video. Tadi lihat nggak? Jadi kita di sini itu diminta, bisa kelihatan kan? Bisa kelihatan loh. Nah, kita di sini diminta untuk menghitung berapa kali sih bola basket itu dilempar, tapi yang baju putih doang. Jadi kan ini ada dua baju nih, dua jenis baju. Nah itu dari orang yang pakai baju putih itu melemparkan ke orang yang pakai baju putih. Nah kita itu menghitung itunya. Paham? Nah, kita dimulai ya. Empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa jadi? 13. Tutupan muka. Terus tutupan kayaknya. Kalian sadar nggak? Tadi ada gorila loh. Iya. Ada. Lihat. Oh berarti fokus ya. Bagus berarti. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah karena udah fokus, sekarang kita ngerjain LKPD ya. Ya Bu. Nah sebelumnya tapi Ibu bacakan dulu petunjuknya. Yang pertama itu dikerjakan dalam waktu 1 menit. Terus kerjakan ini secara berkelompok ya. Ini mau dibagi apa? Sendiri-sendiri aja milihnya. Oke. Kemudian cermati pertanyaan yang diberikan oleh ini LKPD dan dikerjakan secara teliti. Kemudian tanyakan kepada saya jika ada yang kurang jelas. Oke, mungkin sudah selesai ya? Apakah ada yang ingin maju? Bu. Tunggu, Mbak. Jadi untuk penyelesaian permasalahannya yaitu jumlah peserta dan jenis kelas yang harus dikelola adalah 4 peserta di kelas kelompok sebanyak 13 sesi yang menghasilkan 3.900.000 rupiah. Baik, apakah jawabannya sama semua? Sama. Berarti sudah benar semua ya. Jadi apa buat Mbak Hita? Oke, karena kelas kita sekarang materi kita sudah habis hari ini. Ibu punya kata-kata dari Eleanor Roosevelt. Ada yang mau bacain nggak? Mas, The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. apa artinya? Enggak tahu.
Jadi masa depan itu dimiliki oleh orang-orang yang punya mimpi gitu lah. Jadi terus-terusan bermimpi, mimpilah setinggi-tingginya karena kalian itu tuh karena mimpi itu tuh langkah awal kalian untuk membuat masa depan kalian. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu menutup kelas? Baik, kalau begitu ibu minta maaf kalau misalnya ada kesalahan. Terima kasih banyak sudah menyimak kelas ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.